Prodi Arsitektur Universitas Borobudur, Ibu Insinyur Mita Nopitawati MM, yang terhormat Ketua Pengusul Proposal Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2024 dari Prodi Arsitektur Universitas Borobudur, Ibu Aryani Widya Kusuma, SRMR, dosen pengajar mata kuliah PDK 2024, Sistem Bangunan dan Utilitas 2 dari Prodi Arsitektur Universitas Borobudur, Ibu Ida Deliarti Agustina, STMT, dosen pengajar kuliah PDK 2024, Sistem Bangunan dan Utilitas 2 dari Prodi Arsitektur Universitas Medan Area, Ibu Sauta Yarda Morni, STMT, dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Universitas Medan Area, dan Universitas Sampurna. Berikut pengantar daripada pembelajaran daring kolaboratif PIASpada ini dalam kegiatan workshop menginformasikan pada para peserta workshop pada hari ini jika kegiatan workshop ini terselenggara karena program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Borobudur berhasil mendapatkan hibah program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2024 berkolaborasi dengan Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Saya akan memberi penjelasan lebih lengkap apa itu pembelajaran daring kolaboratif. Pembelajaran daring kolaboratif merupakan salah satu bagian dari pendukung kebijakan Kemendikbudristek terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. PDK dimaksudkan untuk memberikan stimulasi bagi perguruan tinggi untuk melakukan inovasi pembelajaran guna menyongsong era industri 4.0 dengan tujuan menjadikan pembelajaran lebih menarik serta tepat sasaran sehingga mahasiswa dapat mengakses dengan mudah. Program bantuan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring melalui kolaborasi dan inovasi teknologi pendidikan dengan dukungan penuh dalam bentuk bimbingan teknis dan pendanaan. Prodi Fakultas Teknik Universitas Borobudur akan mengembangkan kurikulum outcome-based dan relevan guna menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul. Pelaksanaan program PDK rencananya akan segera dimulai dan dilaksanakan selama semester gasal tahun ajaran 2024-2025. PDK juga merupakan jawaban dari permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran tatap muka dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan sistem pembelajaran dalam jaringan online. Program bantuan untuk rintisan PDK merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. PDK ini merupakan implikasi teknis munculnya konten manajemen sistem, learning management system, media sosial, dan teknologi koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran. Pengembangan PDK juga menjadi salah satu upaya penguatan kapasitas institusi dalam pencapaian indikator kinerja utama atau IKU pada perguruan tinggi, khususnya IKU 7 untuk mengembangkan mata kuliah yang menerapkan pendekatan pemecahan kasus atau project-project learning. Kontribusi dalam pencapaian IKU akan mendukung lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. PDK atau program pembelajaran daring kolaboratif memberikan kebaharuan, corak, dan ragam pembelajaran melalui inovasi teknologi pembelajaran. PDK merupakan wujud
aktualisasi perguruan tinggi sebagai agen perubahan pembelajaran dan wujud tanggung jawab terhadap layanan pembelajaran. Kebaharuan dan inovasi dalam PDK merupakan upaya kolaborasi perguruan tinggi untuk meningkatkan peran, keterlibatan, dan tanggung jawab mahasiswa melalui aktivitas kajian khusus dan pengembangan proyek secara demokratis. Inovasi teknologi dalam LMS PDK selain memfasilitasi sumber belajar dan aktivitas belajar diharapkan adaptif terhadap open education resources. Pengembangan PDK secara masif oleh perguruan tinggi diharapkan mampu meletakkan CMS dan LMS perguruan tinggi menjadi bagian dari jaringan masif open online courses dunia, baik secara kualitas dan kuantitas. Tujuan program bantuan PDK sebagai berikut. Satu, untuk memberikan fasilitas pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Dua, untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik. Tiga, mendukung pembelajaran lintas disiplin melalui pendekatan kolaboratif, kolektif, manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, dan memahami sistem yang lebih kompleks. Empat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pembelajaran daring kolaboratif. Lima, mendukung pencapaian IKU perguruan tinggi. Manfaat dari program bantuan PDK ini diharapkan dapat berdampak bagi mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra kolaborasi. Satu, bagi mahasiswa, memperoleh pengalaman belajar dan merasakan atmosfer akademik lain di luar program studi, di luar perguruan tinggi secara daring melalui kebebasan terpadu. Dua, bagi program studi, memperoleh pengalaman, mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan penguatan kredit transfer mahasiswa. Tiga, bagi perguruan tinggi, meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PDK dan menjadi motivator dan pemandu dalam mendukung kebijakan MBKM. Dalam workshop pada hari ini, dijelaskan proses registrasi akun pada SPADA Indonesia bagi mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area, sehingga nantinya bisa mengakses mata kuliah Sistem Bangunan Utilitas 2 dan Learning Management System SPADA Indonesia, di mana perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2024-2025 akan dimulai pada tanggal 10 September. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai eh, pembelajaran daring kolaboratif PIAS pada Indonesia. Baik, untuk itu akan saya bacakan terkait susunan acara pada pagi hari ini. Untuk pertama, yaitu ada pembukaan. Yang kedua, itu ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang akan oleh Bapak Dr. Engineering Supriyatno, STMT. Terus berikutnya ada sambutan dari Wakil Rektor 1 dan dilanjutkan sebagai pembukaan acara sosialisasi ini. Terus yang ketiga, penjelasan mengenai praktek pengoperasional oleh narasumber kita, Ibu Aryani, tentang Spada Indonesia dan cara buat akun Spada, meliputi sheet course, masuk di course sebagai student, lanjut ambil materi beserta mengerjakan tugas dan pengelolaan lainnya. Baru yang terakhir ada diskusi dan tanya jawab beserta foto bersama. Baik, Bapak Ibu, untuk pembukaan acara ini, mari kita
berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan memutarkan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Mohon dibantu Pak Imron Nursadi, Pak Maulana. Baik, Bapak Ibu hadirin, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berseru Indonesia, hiduplah tanahku, Tanahku, hiduplah negeriku. hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Hiduplah semua. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, silakan duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area kepada Bapak Dr. Engineering Supriyatno, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara webinar pada hari ini dengan penuh semangat. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Borobudur dan Universitas Medan Raya beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Aryani Widya Kusuma, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya sangat berharga dan sangat terhormat dapat menyampaikan sambutan selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Raya. Tajuk webinar hari ini adalah sosialisasi pemanfaatan sosialisasi pembelajaran daring via Sepada Indonesia. Nah, ini merupakan manifestasi dari kerjasama antara Universitas Medan Area dan Universitas Borobudur yang kita sudah berkomitmen untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam bidang arsitektur. Webinar ini merupakan langkah penting
dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan Sepada Indonesia sebagai platform pembelajaran daring. Sepada Indonesia sebagai sistem pembelajaran daring nasional telah dirancang untuk mendukung transformasi pendidikan yang ada di Indonesia dengan menyediakan berbagai fitur dan alat yang dapat meningkatkan pengalaman kemudian pengalaman bagi mahasiswa dalam dalam mengikuti proses belajar mengajar serta mempermudah bagi dosen dalam proses pengajaran bagi mahasiswa. Dalam konteks pendidikan arsitektur, platform ini menawarkan berbagai potensi yang sangat besar untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif, dan berbasis teknologi. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Prodi Arsitektur dari Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area atas inisiatif dan kerjasamanya dalam menyelenggarakan acara ini. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kita untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sinergi antara universitas kita adalah langkah strategis yang tidak hanya untuk memperkuat hubungan akademik, tetapi juga kita harapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan arsitektur di tingkat nasional maupun internasional. Kita menyadari pada saat ini kita menyadari betul bahwa dunia pendidikan telah mengalami transformasi besar-besaran dengan hadirnya teknologi digital. Dengan adanya teknologi ini, dan teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga merubah cara kita dalam proses belajar dan mengajar. Dalam konteks ini, Sepada Indonesia memberikan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kita menyadari bahwa implementasi pembelajaran daring tidaklah tanpa tantangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, webinar ini diharapkan merupakan salah satu upaya untuk memahami lebih dalam tentang potensi dan tantangan yang ada, serta untuk mendapatkan paduan praktis dalam memanfaatkan Sepada Indonesia secara maksimal. Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan semangat belajar yang tinggi kepada seluruh peserta. Saya mendorong kepada para peserta, baik dosen maupun mahasiswa, untuk aktif berpartisipasi dalam setiap sesi yang ada. Mengajukan pertanyaan, kemudian berbagi pengalaman, serta ide-ide yang konstruktif. Dalam kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada kita akan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kerjasama antara Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area adalah contoh nyata dari sinergi yang positif dan produktif. Saya berharap bahwa kerjasama ini tidak hanya berhenti pada acara ini saja, tetapi dapat terus berlanjut dan berkembang dalam bentuk-bentuk lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga webinar ini memberikan wawasan yang berharga dan bermanfaat bagi kita. Mari kita terus berkomitmen untuk memajukan pendidikan tinggi, terutama di bidang arsitektur, dengan memanfaatkan teknologi dari kerjasama yang ada. Semoga acara ini dapat memperkuat hubungan akademik antara Universitas Medan Area dan Universitas Borobudur, serta membuka peluang baru untuk inovasi dan kolaborasi di masa yang akan datang. Selamat mengikuti webinar, semoga kita memperoleh manfaat dan ilmu yang berharga pada acara ini. Demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor 1, dilanjutkan dengan pembukaan acara sosialisasi
Untuk itu kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Darwati Sulilastuti MM. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Borobudur, beserta Kaprodi dari Teknik Sipil, Teknik Industri maupun Arsitektur. Kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik dari Universitas Medan Area, Bapak Dr. Supriyatno. Yang terhormat juga eh, hadirin sekalian, dosen, narasumber yang hari ini hadir pada webinar sosialisasi pembelajaran daring via Spada Indonesia, ya. Yang mana ini adalah kali kedua Fakultas Teknik mendapatkan hibah pembelajaran daring kolaboratif, yang sebelumnya adalah prodi sipil, kemudian yang sekarang prodi arsitektur, ya. Telah disampaikan tadi panjang lebar oleh Bapak Nana Taryana, ya, mengenai bagaimana manfaat dari eh, pembelajaran daring ini, yang mana bisa meningkatkan aksesibilitas dari materi-materi pembelajaran yang disampaikan melalui aplikasi laman yang telah disusun oleh pemerintah, yaitu Spada, yang sudah disusun sejak lama, yang mungkin perkembangannya pada saat sampai dengan COVID itu meningkat, kemudian sekarang agak turun kembali, ya, karena pembelajaran daring ini sangat penting karena dengan kemajuan teknologi informasi kita, namun tetap saja harus dilengkapi, disempurnakan dengan pembelajaran tatap muka, praktek tatap muka dan sebagainya, gitu ya, yang tetap harus itu diikuti, gitu. Alhamdulillah hari ini diadakan webinar di mana ini adalah sebagai pelaksanaan hibah yang telah didapatkan oleh Prodi Arsitektur, yang pada kesempatan ini bekerja sama dengan Universitas Medan Area. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta narasumber, ya, yang telah berkontribusi, ya, pada kegiatan ini, sehingga pembelajaran bersama kolaboratif antara Universitas Borobudur dan Fakultas Teknik Universitas Medan Area itu dapat berlangsung hari ini dan dapat dikembangkan selanjutnya pada mata kuliah lain. Dan juga hari ini diundang juga dari Sampurna University, mungkin diundang Kaprodi dan juga mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi dengan adanya Spada itu sebenarnya materi bisa diakses oleh semua yang mempunyai akun yang bisa masuk ke Spada, dan itu menjadikan suatu materi itu lebih bermanfaat, tidak terbatas pada kelasnya sendiri, tetapi juga pada kelas-kelas terbuka yang bisa mengakses, ya, dari materi-materi yang disampaikan melalui Spada tersebut. Alhamdulillah hari ini mungkin kegiatannya tidak hari ini saja, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang berlanjut, yang bisa memenuhi kriteria-kriteria dari hibah yang telah disusun, ya. Mungkin saya tidak panjang lebar, ya. Saya mengucapkan selamat berwebinar, ya, untuk semua peserta. Terima kasih kepada narasumber juga yang akan menyampaikan materinya hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan baik dan semuanya mendapatkan keberkahan, manfaat, ya, dari kegiatan hari ini. Dan juga untuk keberlangsungan yang akan datang, ya, mungkin tidak harus hanya dengan hibah, tetapi tanpa hibah pun, ya, kegiatan ini bisa berlangsung.
Saya kira itu saya tidak panjang lebar. Terima kasih kepada semuanya dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan hari ini saya buka. Semoga semuanya berjalan lancar. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Darwati dalam acara pembukaan pada webinar hari ini. Berikutnya, Bapak Ibu peserta workshop, nah, kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita. Nah, untuk terkait workshop ini kepada Ibu Aryani Widya Kusuma, SRMA, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nana Mohon, Taryana. mohon maaf Bu Aryani, Ya. saya izin live ya karena Oh iya, ada baik yang Prof. harus Iya, baik Prof. Terima dikerjakan. kasih Iya, banyak terima Prof. kasih ya, Iya. selamat berwebinar. Terima kasih Pak Nana, terima kasih Pak Iya, Terima kasih. Prof. Terima kasih Sama-sama, Bu Prof. Terima Prof kasih. Darwati. Makasih. Baik, terima kasih Pak Nana untuk pengantarnya selaku MC dan moderator pada kegiatan workshop sosialisasi pembelajaran daring via Spada Indonesia. Saya akan share screen. Baik. Nah, apa sudah nampak Pak Nana di layar? Sudah nampak ya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Iya, baik. Jelas. Perkenalkan Bapak Ibu dosen dari Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Universitas Medan Area maupun Universitas Sampurna, maupun para mahasiswa dari ketiga universitas yang telah bergabung dalam kegiatan workshop sosialisasi pembelajaran daring via Spada Indonesia pada hari ini. Nama saya Aryani Widya Kusuma, SRSMR. Saya merupakan dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Borobudur dan juga merupakan ketua tim pengusul program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2024 dari Prodi Arsitektur Universitas Borobudur. Sebagai perkenalan awal, seperti yang sudah dijelaskan oleh MC sebelumnya, yaitu Bapak Nana Taryana, STMT, STM Ars, bahwa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Borobudur berkolaborasi dengan Prodi Arsitektur Universitas Medan Area sebagai penerima hibah program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau kita biasa singkat dengan PDK pada tahun 2024. Nah, hal ini juga sudah terdaftar dalam pengumuman resmi yang bisa diakses yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Kemdikbudristek di halaman website Kemdikbudristek. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan bahwa kolaborasi antara Prodi Arsitektur Universitas Medan Area dengan Prodi Arsitektur Universitas Borobudur adalah dalam hal kolaborasi pengembangan mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 yang akan berlangsung pada semester ganjil tahun akademik 2024 dan 2025 nanti, di mana pada Prodi Arsitektur UMA sendiri atau Universitas Medan Area, perkuliahan ini akan dimulai pada tanggal 10 September 2024. Sehingga dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi, kita akan memulai perkuliahan ini. Tapi khususnya pada hari ini saya akan menjelaskan kepada semua mahasiswa Fakultas Teknik dan Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik dari ketiga universitas, Universitas Borobudur, Universitas Medan Area, dan Sampurna University mengenai apa itu sistem pembelajaran daring Spada. Jadi Spada Indonesia mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya atau sama sekali belum pernah mendengar sebelumnya, adalah kependekan dari Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Spada Indonesia adalah salah satu program Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu di perguruan tinggi. Dengan sistem pembelajaran daringnya, Spada Indonesia memberikan peluang bagi mahasiswa dari satu perguruan tinggi tertentu untuk dapat mengikuti suatu mata kuliah bermutu tertentu dari perguruan tinggi lain. Dan hasil belajarnya dapat diakui sama oleh perguruan tinggi di mana mahasiswa tersebut terdaftar.
Kegunaan SPADA di Indonesia sendiri memiliki beberapa kegunaan atau manfaat. Yang pertama adalah memperluas akses terhadap pembelajaran berkualitas di berbagai perguruan tinggi. Yang kedua adalah memungkinkan setiap mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi lain yang menarik minatnya atau minat mahasiswa tersebut. Meskipun demikian, nilai yang diperoleh tetap diakui oleh perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut terdaftar. Mahasiswa dapat dengan bebas. Yang ketiga, mahasiswa dapat dengan bebas mengakses materi perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang dianggap memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Hal ini membuka peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun wawasan yang luas, yang lebih luas lagi bagi para mahasiswa yang ada di Indonesia tentunya. Program pembelajaran di SPADA terkait dengan pembelajaran daring yang semakin efektif berkat 3 program pembelajaran yang tersedia di SPADA yang dapat dipilih oleh mahasiswa maupun dosen selaku pengampu mata kuliah sesuai kebutuhannya. Disebabkan oleh yang pertama adanya materi yang terbuka. Materi perkuliahan disajikan secara online dengan berbagai media kreatif di SPADA. Mahasiswa maupun dosen bisa mengakses materi yang menarik dalam bentuk teks, video informatif, dan mudah dijangkau kapan saja maupun di mana saja. Yang kedua adalah jenis materi kuliah terbuka. Program ini memungkinkan penyelenggaraan satu mata kuliah utuh dalam sistem pembelajaran daring, sehingga para dosen dapat menemukan maupun menggunakan materi perkuliahan yang komprehensif dalam sistem ini untuk mendukung kegiatan kuliah online atau pembelajaran daring tersebut. Yang ketiga adalah materi kuliah daring. Materi kuliah daring atau dalam jaringan yang kita kenal, yang disediakan oleh sebuah perguruan tinggi, bisa diakses oleh perguruan tinggi mitra. Misalnya dalam hal ini, pembelajaran daring kolaboratif atau PDK 2024, di mana pengusungnya adalah Prodi Arsitektur Universitas Borobudur, lalu mitranya adalah Prodi Arsitektur Universitas Medan Area. Hal ini memungkinkan berbagai perguruan tinggi untuk menggunakan dan memberikan materi perkuliahan yang sama kepada mahasiswa mereka. Jadi dalam program PDK SPADA, dalam program PDK tahun 2024 yang menggunakan Learning Management System SPADA ini, dosen arsitektur dari Universitas Borobudur, yaitu Ibu Ida Deliarti Agustina, akan berkolaborasi dengan dosen arsitektur Universitas Medan Area, yaitu Ibu Salfayarda Murni, STMT, dalam menghasilkan learning object material atau materi-materi perkuliahan yang bisa diakses oleh mahasiswa dari kedua perguruan tinggi, yaitu dari Universitas Borobudur maupun Universitas Medan Area. Itulah kelebihan dari salah satu program pembelajaran di SPADA. Melalui ketiga program yang sudah dijelaskan sebelumnya ini, SPADA berperan sebagai penghubung bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya, khususnya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Diharapkan bahwa mutu lulusan dari perguruan tinggi yang menggunakan SPADA atau aplikasi SPADA Indonesia ini akan sejajar dengan yang memiliki sumber daya yang lebih memadai. Jadi ada seperti hubungan yang saling menguntungkan antara satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi lainnya. Tujuannya adalah agar semua lulusan perguruan tinggi memiliki kualitas yang baik dan siap menghadapi perubahan masa depan yang tentunya akan terus berkembang. Kelebihan pembelajaran SPADA. Kehadiran SPADA Indonesia memberikan kesempatan baru bagi perguruan tinggi untuk mengadakan pembelajaran online atau daring yang unggul. Hal ini ditambah dengan beragam keunggulan program dari Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Riset dan Teknologi. Dengan demikian, pembelajaran daring akan menjadi lebih baik dan beragam atau variatif jenisnya dengan materi yang tentunya dikemas secara inovatif dan modern. Nah, tentunya untuk mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 nanti yang akan diajar oleh dosen arsitektur Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area akan menghasilkan materi-materi yang dikemas dengan sangat baik yang sudah dipersiapkan bagi mahasiswa nantinya untuk mengikuti perkuliahan di semester ganjil 2024-2025. Berikut adalah beberapa keunggulan dari penggunaan SPADA dalam pembelajaran. Yang pertama, fasilitas pembelajaran jarak jauh yang terjamin. Jadi SPADA menyajikan materi perkuliahan yang telah
melalui uji mutu. Tentunya eh, hibah atau program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2024 sebelumnya Prodi Arsitektur bisa mendapatkan hibah ini tentunya sudah melalui proses screening atau melalui proses seleksi proposal yang diberikan kepada Dirjen Pembelajaran bagi mahasiswa yang ada di Kemdikbud Ristek atau kita menyebutnya Belmawa. Sehingga materi yang akan dihasilkan nanti tentunya mendukung pembelajaran online di perguruan tinggi dengan kualitas yang baik. Materi yang lengkap dan menarik ini akan mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau secara daring dengan efektif yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen dari berbagai institusi. Lalu yang kedua adalah ragam mata kuliah yang diversifikasi. Spada menyediakan beragam materi perkuliahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Beberapa materi bahkan tersedia secara gratis dan berasal dari berbagai perguruan tinggi mitra. Mahasiswa dapat mengakses materi dari perguruan tinggi lain, memungkinkan mereka memilih materi berkualitas untuk pemahaman yang lebih baik. Lalu, keunggulan lainnya adalah efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Pembelajaran melalui Spada membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan akses materi yang fleksibel dan gratis. Mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja, di mana saja, dengan gadgetnya tentunya, memungkinkan mereka untuk memahami materi tanpa merasa ketinggalan, karena bisa mengikuti materi yang diberikan dari perguruan tinggi atau institusi lainnya. Selanjutnya adalah keunggulan lainnya adalah lingkungan belajar yang optimal. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh Spada, mahasiswa dan dosen dapat belajar ataupun kegiatan mengajar dari dosen dari lingkungan yang paling nyaman bagi mereka. Sehingga hal ini bisa meningkatkan konsentrasi maupun pemahaman materi. Jadi mereka bisa mengakses kapanpun materi kuliah yang diberikan dosen melalui Spada sesuai dengan tingkat kenyamanan mereka, waktu di pagi hari, mungkin atau siang hari, atau sore hari. Karena bisa diakses kapanpun. Lalu yang kelima adalah keunggulannya materi digital dan dosen berkualitas. Spada menyediakan materi digital dari dosen-dosen berkualitas, memastikan kualitas pembelajaran yang didukung oleh materi yang tentunya juga pastinya berkualitas tinggi. Ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang luas bagaimana mereka dapatkan dalam pembelajaran tatap muka atau offline dengan dosennya di kampus. Yang kelima adalah keunggulannya sistem penilaian yang sederhana. Sistem penilaian yang disediakan oleh Spada membuat penilaian pembelajaran menjadi lebih sederhana dan tidak membingungkan tentunya bagi mahasiswa yang mendapatkan review atas pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan oleh dosen. Menjaga agar nilai yang diperoleh oleh mahasiswa dan dosen itu akurat. Spada memberi solusi untuk mengatasi hambatan sumber daya dalam penyelenggaraan pembelajaran daring di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjaga kualitas lulusan di masa depan yang kemungkinan akan mengandalkan pembelajaran daring secara berkelanjutan. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah apakah mungkin sebagian mahasiswa akan bertanya gitu, apakah aplikasi Spada Indonesia ini gratis? Perguruan tinggi dan mahasiswa dapat memanfaatkan konten dan belajar yang telah disediakan secara gratis oleh berbagai instansi yang tergabung di dalam Spada Indonesia. Lalu pertanyaan terakhir yang mungkin terbersit dalam pikiran mahasiswa saat ini saat menyaksikan workshop ini, apakah mahasiswa wajib mendaftar di Spada untuk melihat materi-materi kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dari universitas atau institusi lain? Tentunya dosen maupun mahasiswa harus sudah terdaftar pada aplikasi Spada Indonesia. Jika belum terdaftar, maka silakan mendaftar terlebih dahulu. Nah, tujuan dari workshop pada hari ini adalah utamanya untuk menjelaskan proses registrasi baik bagi dosen yang belum tergabung di Spada Indonesia, tapi kebanyakan mungkin sudah bergabung, dan khususnya bagi mahasiswa yang belum terdaftar atau mempunyai akun di Spada Indonesia. Nah, kita masuk ke bimbingan teknis ya.
udah masuk ke cara registrasi ke Spada Indonesia. Bagi Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik dari Universitas Borobudur, Universitas Medan Area maupun Universitas Sampurna dan para mahasiswa yang hadir di via Zoom pada siang hari ini, saya akan mengetikkan link ini di kolom chat atau mungkin bisa sebentar. Bisa dibantu diketikkan Pak Nana? Sulit ini. Iya, jadi mahasiswa bisa mengakses web atau laman web https:// atau garis miring double spada dot atau titik kemdikbud.go.id. Bisa dibantu? Sudah, Mbak Nina? Sudah Iya, ada. baik. Baik. Jika sudah, karena saya tidak bisa melihat chatnya di sini. Nah, jika Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa berhasil mengetikkan laman tersebut, maka akan masuk ke laman web awal Spada Kemdikbud seperti ini. Apakah mahasiswa sudah berhasil masuk ke laman ini? Bisa jawab di kolom chat. Saya sudah bisa melihat, ya, sudah dituliskan oleh Ibu Dekan laman webnya. Bisa dituliskan, Aji, apakah sudah masuk ke laman web ini? Aji William, mahasiswa arsitektur dari Universitas Borobudur. Belum, Bu, lagi loading. Ya, baik, saya tunggu. Dandi sudah ya, Dandi Ferry Fernanda, Cynthia Hairunisa sudah berhasil masuk ke laman web ini. Saya tunggu saja sambil menunggu mahasiswa lainnya. Ahmad Zufriandi juga sudah berhasil ya masuk ke dalam laman web Spada Kemdikbud. Baik. Ibnu Khairul Rijal dan Bintang Heria Samudra. Oh, dari UMA ya, kalau di arsitektur UMA. Baik. Bagaimana Haji? Sudah berhasil masuk ke laman webnya? Dan tampilannya seperti ini? Baik, Suryadi Suprapto. Sudah, baik. Jika sudah masuk ke laman https://pada.kemdikbud.go.id, maka selanjutnya, ya terima kasih Wahyu Ramdhani Arianto untuk konfirmasinya. Kita bisa klik menu register. Jadi di bagian atas ini ada pilihan register, ini bisa diklik. Silahkan diklik. Dan tampilannya akan seperti ini. Silahkan, mahasiswa bisa klik register yang berada di halaman depan Spada Kemdikbud yang berada di sebelah kanan berita dan sebelah kiri konfirmasi ulang. Bisa diklik pilihan ini, register. Lalu yang akan muncul adalah laman ini, registrasi Spada Indonesia, di mana ada keterangan first name, last name, occupation, name, email, phone, university or institution, dan department atau departemen. Apakah sudah berhasil masuk mahasiswa ke halaman ini? Baik, sudah ya Theo. Lalu Anda bisa isikan form registrasi pada laman ini dengan data-data yang Anda miliki. Jadi terdapat dua contoh cara mengisi data. Yang pertama bagi Bapak Ibu dosen maupun bagi para mahasiswa. First name kita bisa ketikkan dengan nama kata pertama kita. Jadi misalnya
untuk mahasiswa arsitektur Aji William Naufal Almaci ya. Kepanjangannya namanya seperti itu. Ada 4 kata, 5 bahkan ya sebenarnya. Antara Almaci itu terpisah. Aji William Naufal Almaci. Untuk first name, Anda bisa menuliskan Aji. Aji. Lalu untuk last name, Anda bisa menuliskan kata selanjutnya. William Naufal Almaci. Lalu untuk first name adalah kata pertama, saya ulangi lagi. Jadi Aji, lalu last name adalah William Naufal Almaci. Jadi untuk nama mahasiswa harus sesuai dengan yang tertera di PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Lalu untuk occupation atau pekerjaan, jika Bapak Ibu dosen, silakan memilih dengan pilihan sebagai dosen atau lecturer. Sedangkan untuk mahasiswa, silakan memilih pilihan sebagai student atau siswa. Lalu, apakah sudah berhasil sampai di sini occupation? Untuk email, ada yang bertanya ya, untuk email apakah menggunakan email pribadi atau email pendidikan dari kampus? Bisa menggunakan email dari kampus, boleh, ataupun email pribadi. Sebenarnya lebih mudah kalau Anda menggunakan email dengan jenis Gmail ya. Saya tidak tahu email pendidikan dari kampus Anda menggunakan Gmail atau tidak. Tapi bisa pilih salah satu. Lebih baik email kampus, karena ini terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh kampus. Lalu selanjutnya, apakah sudah berhasil sampai di occupation maupun occupation untuk pilihan lecturer maupun student? Sudah ya sepertinya. Lalu selanjutnya bisa mengisikan, Bapak Ibu dosen bisa mengisikan NIDN-nya atau nomor induk dosen nasionalnya. Sedangkan para mahasiswa bisa mengisikan dengan NIM atau nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa ini wajib, ada beberapa mahasiswa yang memiliki nomor induk mahasiswa panjang, cukup panjang. Ada salah satu angka yang kurang, dia maka tidak akan bisa teregistrasi di SPADA Indonesia ini. Jadi silakan pastikan bahwa NIM yang dituliskan adalah yang memang diberikan oleh kampus Anda masing-masing, tanpa kurang 1 angka pun, karena itu akan mempengaruhi berhasil tidaknya proses registrasi ini pada SPADA Indonesia ini. Lalu selanjutnya bisa mengisikan email, tadi seperti sudah ada yang bertanya, apakah boleh menggunakan email dari kampus atau email pribadi? Sebaiknya menggunakan email kampus, karena ini terkait dengan pembelajaran kuliah. Lalu selanjutnya bisa menuliskan telepon, nomor telepon. Selanjutnya adalah menuliskan university atau institution. Institusi di mana Anda kuliah pada saat ini bagi para mahasiswa. Lalu bagi Bapak Ibu dosen adalah institusi atau universitas tempat Bapak Ibu mengajar saat ini. Tentunya saat kita mengetikkan universitas, misalnya Universitas Borobudur, jangan lupa untuk dipilih misalnya seperti ini, institusi Universitas Borobudur. Nah, di sini ada kotak yang muncul di bawahnya, itu yang kita klik. Jadi tidak boleh mengetikkan sendiri tanpa mengklik yang pilihan yang sudah diberikan oleh SPADA.
Lalu departemennya adalah S1 Arsitektur. Kita pilih di sini. Klik S1 Arsitektur. Sampai di tahap sini, apakah sudah semua mahasiswa mengisi data-data yang diminta untuk proses registrasi SPADA ini? Sudah, Bu. Sudah, Mas Zupriyadi sudah ya. Ada lagi yang kesulitan? Coba saya sambil lihat chat. Sudah, Aji sudah, Wahyu sudah ya. Sudah, kalau Anda sudah bisa memastikan data yang Anda isi tersebut adalah benar, Anda bisa klik register yang berwarna hijau. Terima kasih Syahdan Saputra Ahmadi untuk konfirmasinya. Klik register. Saya tidak bisa menunjukkan untuk mengklik register ini karena saya sudah terregistrasi di SPADA Indonesia sebagai lecturer atau dosen, sehingga saya hanya bisa menampilkan pemaparan ini. Tapi ini sebagai contoh, semoga semua sudah berhasil ya, register. Stop di bagian register dulu, karena ada beberapa kasus, kemarin sudah saya simulasikan dengan mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Masalahnya adalah setelah mengklik register atau tombol berwarna hijau yang ada di bawah, NIM ada keterangan agar akun SPADA Indonesia Anda dapat terhubung dengan layanan di perguruan tinggi Anda, sebaiknya gunakan email yang sama. Jadi gunakan email yang sama. Lalu keterangan kedua adalah NIM tidak terdaftar di PD Dikti. Nah, oleh sebab itu saya tekankan tadi agar mengetikkan nomor induk mahasiswa yang benar-benar Anda gunakan selama ini untuk berkuliah tentunya. Kekurangan satu angka pun akan mengakibatkan kegagalan saat registrasi di proses ini. Gitu. Sudah berhasil ya, Aji atau mahasiswa lainnya untuk register sampai tahap di sini? Nah, ini misalnya saya hanya ingin menunjukkan untuk kasus mahasiswa yang tadi kenapa tidak bisa terregister karena ternyata nomor induk mahasiswa yang tertera di sini di PD Dikti atau pangkalan data pendidikan tinggi tidak sesuai dengan nomor yang dituliskan di sini saat proses register. Kalau kita lihat di sini angka yang dituliskan 302.000.42.000.15. Ternyata yang tertera di PD Dikti adalah ada angka dua-duanya double di sini. Nah, itu menyebabkan kegagalan saat proses register ini. Sampai di sini sudah berhasil Ahmad Zupriyadi register? Sudah, Bu. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Iya. Selanjutnya adalah jika mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen sudah berhasil klik register atau tombol hijau tadi berhasil, dinyatakan tanpa masalah apapun, akan langsung masuk ke laman berikut ini. Konfirmasi pendaftaran. Seperti itu tidak, Ahmad Zupriyadi atau mahasiswa lainnya? Ya, betul, Bu. Konfirmasi pendaftaran Iya. terus buat password ya. Iya. Konfirmasi pendaftaran, Anda bisa memasukkan password. Password ini yang mudah Anda ingat tentunya tidak perlu merupakan password yang digunakan, password email Anda tidak perlu, Anda bisa menggunakan password lain, terserah yang mungkin Anda mudah untuk diingat, Anda bisa masukkan di sini buat password, lalu Anda bisa klik login atau login. Sampai di sini sudah ada yang berhasil, mahasiswa? Pertanyaan sudah, Cynthia Dandi sudah berhasil, Ahmad Zufriyadi berhasil, Bintang Heria Samudra dari UMA sudah berhasil, Ibnu Khairul Rijal juga sudah berhasil, Surya Didi Suprapto berhasil, Aji juga sudah berhasil, Wahyu, Theo, Dewi, Yana tadi sudah ya, sudah. Oh berarti sudah semua.
ada masalah dari pertanyaan sebentar. Dari Dewiana ya. Agar akun pada sebaiknya gunakan email yang sama. Pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Di bawahnya ada keterangan apa? Iya, sebaiknya gunakan email yang terdaftar dari kampus. Tapi sebenarnya di luar dari keterangan tersebut, di bawahnya ada keterangan tambahan seperti yang saya tampilkan berikut yang sebelumnya tadi. Misalnya, nah, akun sepada Anda sebaiknya gunakan email yang sama, tapi kadang-kadang ada tambahan lagi, NIM tidak terdaftar di PD Dikti gitu. Jadi terdetek masalahnya bukan hanya email, tapi juga NIM-nya yang tidak mengetikkan secara sesuai, ataupun nama juga tidak sesuai. NIM tidak terdaftar. Nah, kalau NIM tidak terdaftar, kemungkinan Anda kekurangan menuliskan salah satu angka. Silakan Anda buka PD Dikti. Halo Bu, selamat siang. Ini Iya, saya selamat mau siang. masuk kotak. Iya, silakan Akviana Iya, ya. ya Pak, gimana? Iya, silakan. Ada pertanyaan, Saudara Akviana? Aduh, isi saya udah di lokasi ini. Oh, eh, sepertinya suaranya keluar dari Zoom. Ya, untuk tadi mahasiswa yang bernama Syahdan Saputra Ahmadi melanjutkan, Anda bisa buka PD Dikti, sebentar. Bisa cari di Google, lalu PD Dikti, pangkalan data PD Dikti. Nah, Anda bisa mencari diri Anda sendiri di hasil pencarian mahasiswa. Nama lengkapnya tadi siapa? Bisa saya bantu carikan tadi. Syahdan Saputra Ahmadi ya? Ya, Iya, Bu. Syahdan Saputra Ahmadi. Ya, ini. Teknik Industri ya? Universitas Borobudur. NIM Anda adalah 1022043100010. Silahkan, boleh dituliskan di bagian data saat registrasi tadi. Jangan lupa karena nama Anda ada 3 kata, Syahdan, di first name atau nama pertama adalah Anda tuliskan Syahdan, lalu di last name Anda tuliskan Saputra Ahmadi. Karena ini NIM-nya yang tergolong panjang ya, jadi saya maklum pasti ada yang kurang angka saat mengetikkan NIM-nya. Apakah sudah berhasil, Syahdan? Sambil menunggu ya, temannya sedang berhasil sampai proses tahap ini dulu. Ada lagi mahasiswa yang belum berhasil register? Silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Bagaimana, Syahdan? Apa sudah berhasil register? Karena data dari Spada Indonesia ini semua terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Sehingga semua informasi dari perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi pengguna harus terdaftar di PDDikti. Sepertinya kalau masalah Syahdan tadi kurang menuliskan angkanya saja. Karena Anda sudah terdaftar di PDDikti.
NIM tidak terdaftar. Apakah Anda sudah menuliskan namanya secara lengkap? Sebentar. Saya coba buka tadi PD Dikti lagi. Nama sama NIM udah lengkap, Bu. Nama sama NIM. Lalu email, apakah Anda menggunakan email kampus? Email pribadi. Email Email yang sama yang kampus. digunakan. Iya, email kampus. Coba digunakan email Email kampus Anda. Iya, kampus Borobudur. Anda punya kan email kampus Borobudur? punya, Bu. Ya, silakan dituliskan. Email misalnya saya aryaniwidyakusuma@borobudur.ac.id. Jika sudah berhasil, jika sudah menekan pilihan register, maka halaman ini yang akan muncul. Dan ini sudah beberapa mahasiswa, hampir sebagian besar ya, sudah menemukan halaman ini ya, setelah mengklik tombol register tadi. Setelah itu bisa menuliskan password. Password cari yang mudah saja, yang biasa Anda gunakan atau mudah diingat, meskipun kita juga bisa men-save password kita di laptop, tapi tidak perlu menggunakan password yang sama dengan password email Anda. Atau jika Anda ingin menggunakannya, ya terserah kepada pemilihan Anda. Tapi yang intinya yang mudah diingat saja. Jika sudah menuliskan password, bisa mengklik tombol login atau login. Bagaimana Syahdan? Apakah sudah berhasil? Iya, kalau sudah memakai email pribadi, tapi jika sudah berhasil masuk ke halaman konfirmasi pendaftaran, ya tidak apa-apa. Yang penting bisa masuk ke laman ini dulu. Kalau tidak masuk, berarti ada data Anda yang tidak sesuai menurut SPADA. Apakah sudah berhasil, Syahdan? Kita bisa lanjut. Karena sepertinya mahasiswa lain tidak ada masalah ya? Atau ada Masih masalah sama, lain? Bu. Masih sama? Iya, Eh, masih sama. apa keterangannya? Seperti ini di bawah tombol Iya, register yang berwarna hijau itu apa? Bisa Anda bacakan. Catatannya apa? agar akun SPADA Indonesia Anda dapat tetap terhubung dengan layanan di perguruan tinggi Anda, sebaiknya gunakan email yang sama. Iya, lalu bawahnya? PD Dikti pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. NIM-nya tidak terdaftar keterangannya. Iya, Bu. Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Tapi Anda sudah mengklik university atau institution ini sudah benar. Universitas Iya, Borobudur, benar. S1 Universitas Teknik Borobudur. Industri, lalu Iya, email sudah lengkap, lalu occupation-nya Anda pastikan Anda memilih student, bukan lecturer. iya, student. Lalu Syahdan, nama pertama Syahdan, nama kedua dan ketiga adalah Saputra Saputra. Ahmadi, ya, lalu NIM dan nomor telepon. Iya, sudah. Sudah dipastikan register, tapi Sudah. NIM tidak terdaftar di PD Dikti. Iya, Bu. Itu namanya siapa? Maaf, mungkin bantu jawab kali ya. Ya, baik, Emailnya, silakan Bu Dek. email yang di kampus itu benar aktif atau enggak, Sahdan? Mungkin
takutnya itu email yang asal dikasih aja di waktu di LMS e-learning ya. Itu kayaknya nggak aktif. Jadi Oh boleh iya, pakai email pribadi tapi Gmail kayak. iya, Jadi boleh iya email kan ada pribadi email. tapi yang Oh, Gmail. iya Bu. Sadan sudah menggunakan email pribadi yang aktif, tapi tetap sama, terus menggunakan email Borobudur juga sama aja Bu. Baik, mungkin dilewatin aja dulu ya. Nanti Sadan bisa di kampus ya. Untuk Iya, Oh iya baik siap. sadar. iya. Nanti bisa diskusi Bisa, di kampus bisa dilanjutkan terkait. dulu Bu Iya, Erna. baik. Terima kasih Bu Dekan. Selanjutnya adalah laman yang akan muncul adalah konfirmasi pendaftaran. Lalu Anda bisa menuliskan password, Anda klik tombol login yang berwarna hijau di bawah. Nah, halaman yang akan muncul selanjutnya adalah seperti ini. Anda menuliskan alamat email Anda, misalnya ini adalah nama mahasiswa Arsitektur Universitas Borobudur, Wahyu Ramadhani Arianto. Ini juga menggunakan alamat email pribadi, tidak masalah. Lalu namanya adalah Wahyu Ramadhani Arianto. NIM-nya atau nomor induk mahasiswanya ada. Lalu perguruan tingginya sudah ada. Program studinya sudah ada. Nah, selanjutnya, tahapan selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda tidak perlu mengisikan password. Kalau Anda tadi sudah memasukkan password di proses yang sebelumnya ini, Anda lewati saja, tapi Anda bisa mengisikan kembali untuk nomor HP, untuk Telegram, untuk kebutuhan Telegram. Lalu Anda bisa menuliskan nama sebagian kelurahan atau desa, kecamatan, lalu pilih yang sesuai pada list yang muncul. Nah, kalau di sini terkait dengan kelurahan atau desa, gunakan kelurahan atau desa di mana institusi Anda berada. Misalnya kalau Universitas Borobudur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur gitu. Silahkan Anda ketikkan, lalu di situ ada kotak di bawahnya yang muncul. Saya nggak bisa menunjukkan karena itu proses selanjutnya setelah saya mengklik register ini. Tapi mahasiswa pasti akan menemukan, bisa mencoba sendiri. Anda bisa menuliskan Kelurahan Cipinang Melayu untuk mahasiswa Universitas Borobudur ya. Tapi kalau untuk mahasiswa kampus lainnya seperti Sampurna University maupun Universitas Medan Area, Anda bisa memberikan alamat kampus Anda berada. Bukan alamat, tapi kelurahannya di mana, kecamatan, lalu Anda bisa pilih yang sesuai datanya pada list yang muncul. Tapi sebagai bantuan untuk mahasiswa arsitektur, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Borobudur bisa menuliskan Kecamatan Cipinang Melayu, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Apakah sudah berhasil sampai di proses ini? Silakan mahasiswa bisa menuliskan di kolom chat, lalu Anda bisa klik simpan. Pilihan simpan, tombol hijau yang berada di bawah. Ahmad Zufriyadi, apa sudah berhasil? Theo, Walfazri, Dandi, Aji, Berhasil, Bu. Untuk yang nomor HP, untuk ya. Telegram, itu diwajibkan nggak, Bu? Tidak wajib sebenarnya, karena kalau Telegram kan Anda harus juga Download mendownload ya? aplikasi Telegram ya, tentunya. Tapi kalau Anda tidak apa-apa, bisa tuliskan saja. Oke, Bu. Selanjutnya, apa sudah berhasil sampai di proses ini? Siapa mahasiswa yang sudah berhasil? Silahkan, bisa dituliskan di kolom chat. Dandi sudah berhasil, Aji sudah berhasil. Sudah berhasil disimpan, Ahmad Zufriyadi. Nah, selanjutnya
adalah, sebentar. Akan ada notifikasi seperti ini dari admins pada kemdikbud.go.id. Mohon mengunggah foto profil. Nah, foto profil ini wajib diunggah oleh mahasiswa. Silahkan diambil dari file yang ada di laptopnya masing-masing untuk bisa menguploadnya. Anda bisa klik OK, lalu Anda bisa upload foto Anda ke dalam Spada. Akan seperti ini misalnya hasilnya. Nah, ini misalnya Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur. Itu yang akan muncul jika Anda klik, karena letak Universitas Borobudur ada di kelurahan dan kecamatan tersebut. Apakah sudah berhasil sampai mengupload foto profil? Karena tidak bisa dilanjutkan jika Anda belum mengunggah foto profil. Apakah sudah berhasil mengupload foto profil Ahmad Zufriyadi? Sudah berhasil simpan, sudah berhasil upload foto profil dan di Ferry Fernanda. Terima kasih konfirmasinya. Sudah Bu, Silakan. cuman fotonya kerotet ini, jadi harus dibenerin dulu. Oh iya, silakan dibenarkan. Silakan jika ada yang sudah berhasil bisa menuliskan di kolom chat. Sudah, Muhammad Tauhid, Anda sudah berhasil mengupload foto ya, sampai di foto ya. Terima kasih Muhammad Tauhid. Tauhid konfirmasinya. Ya, apakah kita bisa lanjut ke step selanjutnya atau langkah selanjutnya? Bentar, saya membaca chat dulu. Sudah ya? Sudah berhasil sampai mengupload foto seperti contoh ini dengan foto Anda. Tampilannya akan seperti ini. Lalu Anda bisa klik simpan tombol hijau yang ada di bawah. Setelah foto berhasil terupload. Apakah sudah berhasil sampai langkah ini?
semua mahasiswa atau paling tidak mayoritas mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang turut mengikuti pada siang hari ini. Sepertinya sudah ya. Berlanjut ke langkah selanjutnya, untuk mata kuliah yang dikolaborasikan antara Prodi Arsitektur Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area, kita akan mencoba contohnya pada siang hari ini untuk melihat mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Ida Deliarti Agustina, STMT, merupakan dosen arsitektur Universitas Borobudur, dan Ibu Salva Yarda Murni, STMT, merupakan dosen arsitektur sekaligus pengampu mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Ini mengikuti nama mata kuliah yang ada di Universitas Borobudur. Jadi mungkin untuk sebagai pengenalan atau perkenalan bagi para mahasiswa arsitektur Universitas Medan Area, untuk mata kuliah pengendalian lingkungan yang ada di semester 5 atau semester ganjil tahun 2024-2025, mata kuliah yang dikolaborasikan mengikuti nama mata kuliah yang ada di Universitas Borobudur, yaitu Sistem Bangunan dan Utilitas 2, yang sudah untuk materi maupun konten pembelajarannya sudah dikolaborasikan antara kedua universitas dan kedua prodi dengan menggunakan nama mata kuliah ini, Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Itu yang akan kita cari. Nah, langkah teknisnya adalah kita berlanjut ke langkah selanjutnya, bagaimana mahasiswa mengikuti perkuliahan dari mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 tersebut di Spada Indonesia setelah tentunya berhasil registrasi akun Spadanya. Nah, selanjutnya Anda bisa klik, ini adalah laman yang akan muncul. Anda bisa klik course di sini. Di sebelah kanan mata kuliah, di sebelah kiri hibah Spada, Anda bisa klik course. Lalu akan muncul kotak-kotak di bawahnya. Saya tampilkan aja. Nah, kalau ini karena saya tidak mendaftar, saya harus melalui proses login dulu. Lalu selanjutnya bisa klik course di atas sini. Kita klik selanjutnya di bawahnya adalah all course. Apakah sudah sampai di proses ini? Ahmad Zufriyadi, Aji William, Elvon Dateo? Sudah, Bu. Sudah. Course lalu all course. Sudah, Bu. Cynthia sudah ya. Nah, di sini course lalu all course. Di sini akan muncul mata kuliah-mata kuliah yang bisa diakses mahasiswa dari dosen-dosen perguruan tinggi lainnya. Tentunya sesuai dengan peminatan kalian atau background pendidikan program studi tempat Anda berkuliah pada saat ini. Nah, di sini Anda bisa menuliskan, diklik di sini, Anda tuliskan nama mata kuliahnya adalah Ekologi Arsitektur. Silahkan diklik. Apakah sudah mengetikkan nama mata kuliahnya? Lalu Anda bisa klik search. Klik search. Nah, yang akan muncul halamannya adalah seperti ini. Apakah sudah sampai di sini, mahasiswa, tahapannya? Sudah, Ahmad Zufriyadi, Rafita Sani, dia juga sudah berhasil. Iya, akan tampil seperti ini.
Sebenarnya mata kuliah yang dipdk-kan adalah mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Namun, mata kuliah ini hanya bisa muncul setelah kita cari di kolom search ini dengan nama mata kuliah Ekologi Arsitektur. Saya perlu menjelaskan sedikit kenapa sebabnya. Seharusnya Anda bisa memilih nama mata kuliah yang benar-benar sesuai dengan yang akan Anda enroll sebagai mahasiswa atau Anda ikuti sebagai siswa. Namanya berbeda karena sebelumnya saya mendaftarkan dengan nama mata kuliah yang pernah saya ampu atau Ekologi Arsitektur. Sehingga saat di search dia menggunakan nama awal. Nah, silahkan dari sini Anda bisa klik yang berwarna biru ini, Sistem Bangunan dan Utilitas. Memang tampilannya tidak seperti ini karena saya sudah terdaftar sebagai dosen di mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 ini. Jadi selanjutnya mahasiswa bisa mengikuti dengan mengklik mata kuliah yang akan diikuti mahasiswa. Atau untuk mahasiswa prodi arsitektur, sebagai percobaan juga boleh bagi seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dari Universitas Medan Area, Universitas Borobudur, maupun Universitas Sampurna untuk mengklik atau mencari nama mata kuliah Ekologi Arsitektur. Lalu tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Sistem Bangunan Utilitas 2. Lalu Anda klik yang berwarna biru atau tempat mata kuliah Sistem Bangunan Utilitas tersebut berada. Yang muncul akan seperti ini. Ada kotak biru dan kuning yang berdampingan. Seperti ini kan, pasti yang akan Anda temukan. Apakah sudah sampai di proses ini? Ini kebetulan mata kuliah, contohnya mata kuliah lain. Tapi di Sistem Bangunan dan Utilitas Anda akan menemukannya seperti ini. Nah, ini. Buka course di LMS atau Enroll Me as Student. Di sini Anda bisa pilih yang kuning di bagian kanan. Enroll Me as Student. Apakah sudah sampai di tahap ini? Setelah mengklik mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas, ini yang berwarna biru ini, yang muncul halamannya akan langsung ke pilihan tombol biru dan kuning seperti ini. Atau buka course di LMS atau Enroll Me as Student. Yang dipilih adalah yang bagian kanan dulu. Jadi Anda Enroll Me as Student itu artinya Anda mendaftarkan diri Anda untuk menjadi student atau siswa pada mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Silahkan diklik dulu yang berwarna kuning. Sebentar, saya baca kolom chat dulu. Sudah ya, Rafita? Sani BH. Sudah. Lalu selanjutnya, setelah yang kuning di tombol yang berwarna kuning diklik, akan muncul seperti ini. Buka course di LMS. Silahkan diklik yang berwarna biru. Buka course di LMS. Atau buka mata kuliah di Learning Management Systems pada mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Nah, ini Sistem Bangunan Utilitas 2, buka course di LMS. Anda klik yang berwarna biru setelah tadi sebelumnya Anda sudah mengklik yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya, apa sudah berhasil sampai di tahap mengklik tombol yang berwarna biru ini? Bisa dijawab di kolom chat, silahkan.
para mahasiswa. Theo, apa sudah berhasil mengklik? Dandi sudah berhasil, Aji William sudah berhasil mengklik yang berwarna biru. Lalu Ahmad Zufriyadi juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah laman yang akan muncul. Tampilan mahasiswa berhasil terdaftar mengikuti mata kuliah. Ini contoh saja ya, mata kuliahnya bernama Internet of Things. Tapi untuk mata kuliah sistem bangunan utilitas yang akan muncul adalah seperti ini. Apakah mahasiswa sudah berhasil? Masuk ke dalam mata kuliah sistem bangunan dan utilitas 2. Tuh, ini ada pertanyaan. Mahasiswa, oh dari Bu Dekan ya. Mahasiswa sipil angkatan 2022, silahkan boleh search dengan perancangan geometri jalan. Ini yang sesuai dengan bidang Anda ya. Karena mata kuliahnya juga sudah tersedia di Spada dan mahasiswa Prodi Teknik Sipil bisa mengaksesnya. Apakah sudah berhasil sampai melihat laman mata kuliah course, atau kita menyebutnya course Sistem Bangunan dan Utilitas 2 di LMS Spada ini? Sudah berhasil, Theo, Haji, Ahmad, Dandi? Sudah, Anda bisa melihat ya mata kuliah ini. Nah, ini merupakan mata kuliah hasil kolaborasi dari 2 prodi dan 2 universitas, yaitu Prodi Arsitektur Universitas Borobudur dan Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Medan Area, yaitu mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 dengan dosen pengampunya adalah Ibu Ida Deliarti Agustina dan Ibu Saufa Yarda Murni. Ini merupakan kolaborasi pembelajaran dari kolaboratif antara 2 universitas. Di sini Anda bisa melihat turun ke bawah, Anda bisa lihat ada sapaan. Selamat datang para mahasiswa dalam program pembelajaran daring kolaboratif tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kerjasama antara Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Borobudur dengan Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Mata kuliah ini dikembangkan oleh 2 dosen pengampu, yaitu Ibu Ida dan Ibu Saufa dari Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area. Di sini Anda bisa mengklik juga videonya. Tidak tahu apakah ini terdengar suaranya, tapi kalau Anda mencoba sendiri di komputer Anda masing-masing, komputer atau laptop, Anda bisa mendengarkan video yang sudah dibuat oleh dosen pengampunya, pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Ida, mengenai penjelasan singkat mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Lalu di sini, setelah Anda mendengarkan videonya, Anda juga bisa melihat penjelasan atau deskripsi singkat mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Jadi dalam mata kuliah ini akan mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan sistem perlengkapan dan keamanan bangunan tinggi yang terintegrasi dengan struktur bangunan. Pemahaman meliputi core, shaft, sistem transportasi vertikal lift, eskalator, tangga darurat, dan sistem pengkondisian udara secara sentral maupun sektoral. Sistem pencegahan kebakaran, evakuasi, air, plumbing, pengolahan limbah, serta jaringan listrik. Lalu terkait dengan pemahaman prinsip sistem utilitas tersebut nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh dosen pengampu. Mata kuliah ini kolaborasi dari 2 universitas pada pertemuan kuliah pertama tanggal 10 September atau hari Selasa. Jadi mengingatkan kepada para mahasiswa arsitektur Prodi Arsitektur Universitas Borobudur untuk mengikuti perkuliahan sistem bangunan dan utilitas
2 ini mengikuti jadwal dari Prodi Arsitektur Universitas Medan Area. Anda tetap bisa mengakses materi kuliah yang ada di SPADA ini sesuai dengan yang ditampilkan oleh dosen di LMS SPADA ini. Tapi jika dosen pengampu mata kuliah, baik Ibu Ida dari Universitas Borobudur maupun Ibu Salva dari Universitas Medan Area, menyelenggarakan misalnya pertemuan secara daring melalui Zoom untuk lebih menjelaskan terkait materi kuliah, Anda bisa bergabung di jadwalnya di hari Selasa. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut untuk sekitar jam 9 kalau tidak salah jadwal dari UMA, mengikuti jadwal dari UMA. Nah, ini di sini Anda juga bisa melihat materi belajarnya dan nomor kontak WA serta email dari kedua dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, untuk materi kuliah pertama, Anda bisa melihat pertemuan pertama kita akan coba untuk simulasi mahasiswa mengambil materi kuliah dari pertemuan pertama ini ya. Pertemuan kuliah pertama ini topiknya adalah efisiensi energi pada bangunan. Di sini ada penjelasan untuk pertemuan pertama ini yang akan memberikan materinya adalah Ibu Ida Deliarti Agustina, dosen Prodi Arsitektur Universitas Borobudur. Karena untuk setiap pertemuan kuliah itu akan berbeda yang menyampaikan atau membawakan materi kuliahnya, meskipun untuk proses penilaian mahasiswa atau proses diskusi di luar dari jam pembelajaran via grup akan tetap dilakukan kolaborasi dari dua dosen pengajar. Jadi ini hanya di LMS ini hanya muncul bagian-bagian pertemuan kuliah yang akan disampaikan dosen yang bertugas pada pertemuan tersebut. Nah, untuk pertemuan pertama mungkin bisa dicoba mahasiswa untuk mengklik pengantar pengetahuan efisiensi energi pada bangunan. Cukup diklik saja, lalu Anda bisa download filenya. Di sini diklik yang berwarna biru, lalu Anda bisa download filenya dan Anda bisa simpan di komputer Anda, lalu Anda bisa membacanya, memahami isi materi pertemuan pertama yang diberikan dosen. Selanjutnya, selain dari materi berbentuk PPT, ada juga di bawahnya Anda bisa melihat materi dalam bentuk PDF. Nah, kalau Anda klik di sini memang langsung masuk ke materinya. Ini juga Anda bisa melihat materi kuliah yang diberikan oleh dosen pada pertemuan pertama. Anda juga bisa mendownloadnya, lalu Anda juga bisa menyimpannya di komputer Anda masing-masing. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya di pertemuan pertama, Anda juga bisa melihat materi pertemuan 1 dalam bentuk video pembelajaran yang sudah dibuat dengan sangat maksimal oleh dosen pengampu mata kuliahnya, yaitu Ibu Ida Deliarti Agustina. Anda bisa klik tombol play di sini. Nah, Anda bisa melihat videonya. Anda bisa besarkan videonya untuk melihatnya lebih jelas. Anda bisa menyaksikan videonya terlebih dahulu hingga selesai, karena ini terkait dengan pertanyaan yang akan diberikan dosen di pilihan yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada quiz. Quiz ini disajikan dalam bentuk multiple choice. Nah, di sini kita bisa buka kuisnya, diklik. Diklik, lalu tampilan halaman yang akan muncul adalah seperti ini. Sistem bangunan utilitas 2, kuis. Kuis ini disajikan dalam bentuk multiple choice untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi efisiensi energi pada bangunan. Tentunya Anda sudah tadi berhasil mendownload materi dalam bentuk file PPT, PDF, lalu Anda sudah melihat videonya.
baru Anda bisa mengerjakan kuis yang diberikan dosen ini. Seperti itu. Jadi Anda bisa klik yang ada keterangan attempts 1 atau percobaan pertama, Anda klik. Nah, yang muncul adalah sebentar. Tapi hari ini belum dibuka sepertinya oleh dosen ya. Kuis. Ya, Anda bisa klik continue to last preview. Ini di sini. Continue to last preview. Anda klik. Lalu yang muncul akan ada 3 pertanyaan. Kenapa bisa dikatakan 3 pertanyaan? Anda bisa melihat keterangan di bagian kanan ini. Ada quiz navigation atau navigasi kuis. Bahwa di sini ada 3 kuis yang diberikan dosen. Jika dosen memberikan 5 pertanyaan, maka akan muncul seperti kartu ini sejumlah 5. Tergantung dengan jumlah pertanyaan yang diberikan dosen. Misalnya, kalau kita lihat di sini, question number 1 atau pertanyaan nomor 1, upaya efisiensi energi alam maupun buatan pada bangunan dan lingkungan guna penghematan dan penyimpanan energi dapat dilakukan dengan cara Anda pilih jawabannya yang mana, lalu Anda bisa klik next page gitu. Kalau Anda belum pilih, maka tentunya tidak akan terrecord nilainya oleh dosen pengampu mata kuliah. Jadi pastikan Anda harus memilih pilihan yang ada di sini. Untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Setelah Anda memilih, misalnya kalau Anda tidak yakin dengan jawaban Anda yang ini, ingin menggantinya, Anda bisa pilih yang lain atau clear my choice. Atau hapus pilihan saya, Anda bisa memilih ulang pilihan yang Anda anggap benar dari multiple choice ini. Lalu selanjutnya Anda bisa next page lagi melihat pertanyaan ketiga. Anda bisa memastikan di mana pertanyaan yang sudah Anda kerjakan dengan melihat quiz navigation ini. Misalnya Anda bisa kembali ke pertanyaan 1, apakah sudah saya jawab? Pertanyaan 2, apakah sudah jawab? Pertanyaan 3, apakah saya sudah jawab? Gitu. Lalu setelah Anda memilih, misalnya di bawah Anda bisa klik finish attempt. Finish attempt adalah Anda sudah menyelesaikan percobaan Anda dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2, khususnya di pertemuan pertama ini. Apakah sudah ada yang mencoba? Mungkin kalau mencoba, Anda khawatir nilainya akan terrecord, sedangkan Anda belum melihat materi kuliahnya maupun videonya, mungkin bisa di skip aja dulu atau dilewati saja dulu. Yang penting Anda mengetahui caranya. Apakah sampai di sini mahasiswa paham? Silakan menuliskan di kolom chat. Silakan. Apakah sudah paham sampai mencoba kuis ini? Silakan menuliskan di kolom chat. Sudah paham? Wahyu. Lalu Dandi juga sudah paham ya. Sudah cukup jelas penjelasannya. Saya akan kembali lagi ke halaman awal. Nah, ini. Lalu di bawah, kita lihat di sini ada banyak jenis-jenis pembelajaran yang dimasukkan oleh dosen pengampu mata kuliah pada pertemuan pertama ini. Kita lihat ada materi dalam bentuk PPT, ada materi dalam bentuk PDF, lalu ada materi dalam bentuk video pembelajaran, lalu ada materi dalam asesmen atau penilaian dalam bentuk kuis yang diberikan oleh mahasiswa. Lalu di setiap pertemuan juga Anda akan menemukan forum diskusi ini. Nah, forum diskusi ini untuk penjelasan ditujukan bagi mahasiswa dapat mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan materi efisiensi energi pada bangunan di topik pertemuan pertama.
pada mata kuliah sistem bangunan dan utilitas yang tersedia di LMS pada ini. Mahasiswa juga dapat bertanya tentang hal terkait tersebut di sini. Nah, Anda bisa pergunakan media forum diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita akan coba forum diskusi ini. Anda bisa klik kotak yang berwarna biru yang berada di bawah, add new discussion topic. Misalnya, Anda masukkan pertanyaan terkait dengan efisiensi energi pada bangunan. Kita klik energi pada bangunan. Misalnya. Pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan kepada dosen? Karena di sini dosen akan langsung merespon atas setiap pertanyaan yang diberikan mahasiswa. Tentunya mahasiswa lain pun juga bisa melihat pertanyaan Anda sehingga pertanyaannya tidak berulang mungkin. Mengefisiensi pertanyaan yang sama untuk pemahaman bagi semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 ini. Anda bisa ketikkan misalnya terkait dengan bagaimana melihat efisiensi energi pada bangunan, misalnya seperti itu, lalu Anda bisa klik post to forum. Nah, itu akan muncul pertanyaan Anda seperti ini. Keterangannya adalah your post was successfully edited. You have 30 minutes to edit it if you want to make any changes. Aryani Widyakusuma will be notified of new posts in efisiensi energi pada bangunan of forum diskusi. Nah, jadi pengertiannya adalah apa yang kita bertanya di sini akan masuk ke dalam forum diskusi. Mahasiswa yang memberikan pertanyaan memiliki waktu 30 menit untuk mengedit pertanyaan tersebut jika menginginkan adanya perubahan dalam pertanyaan yang diberikan bagi dosen pengampu mata kuliah. Nah, dosen pengampu mata kuliah akan mendapatkan notifikasi atas pertanyaan-pertanyaan baru yang diberikan oleh mahasiswa di tiap sesi pertemuan mata kuliah. Tapi tentunya jika Anda tidak ingin bertanya di forum diskusi ini, karena nanti mungkin kebijakan dari dosen pengampu mata kuliah apakah akan membuat grup WA ya yang biasa dilakukan oleh dosen pada setiap semesternya untuk menampung pertanyaan mahasiswa dan memudahkan komunikasi bisa melalui grup WA. Tergantung kebijakan nanti yang diberikan oleh Ibu Salva maupun Ibu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah. Jika Anda ingin bertanya lagi, tinggal diklik lagi kotaknya adalah add new discussion topic. Lalu Anda bisa bertanya kembali. Apa yang akan Anda tanyakan? Topiknya apa? Subjeknya, lalu pertanyaannya apa? Lalu Anda bisa post to forum. Nah, di sini adalah tampilan diskusi yang muncul. Bahwa saya menanyakan tadi. Anda bisa klik untuk melihat apa sih pertanyaan teman saya tadi. Gitu. Anda bisa melihat. Nah, itu adalah fitur-fitur yang muncul di pertemuan pertama. Cukup sampai di situ saya menjelaskan karena pertemuan kuliahnya masih akan dimulai tanggal 10 September nanti. Pastikan mahasiswa mahasiswa semester 5 yang mengambil mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 dari Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area tetap terupdate mengikuti materi kuliahnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Sepertinya semua sudah cukup paham ya dengan penjelasan yang saya berikan sampai di pertemuan kuliah pertama ini. Baik, kalau begitu penjelasan saya bentar. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke MC atau moderator, Pak Nana Taryana. Silakan, Bapak. Baik, Ibu Aryani selaku narasumber telah memaparkan begitu luar biasa
jujur aja Bu, saya juga belum memahami cara ini ya, sepada ini gitu. Mungkin nanti bisa eh, dipandu pembelajarannya. Hanya ada akunnya aja belum bisa menggunakannya begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada seminar workshop ini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan Spada Indonesia ini. Silahkan aktifkan aja mic-nya atau mungkin di kolom komentar ya. Atau boleh resen mungkin yang dari Dharma atau dari Sampurna, baik dosen maupun mahasiswa, mungkin diberi kesempatan, Pak Nana. Silakan. Boleh, Ibu Dekan, silahkan Bapak Ibu atau mahasiswa yang mau diskusi bahkan atau ada yang mau menambahkan terkait dengan Spada Indonesia ini, silahkan. Apakah sudah jelas, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya, Ahmad Zufriyadi misalnya. Oke, mungkin karena tidak ada yang nanya, saya aja yang bertanya, Bu. Oh begitu, Permulaan. silakan Pak. Nah, ya, jadi yang mau saya tanyakan itu adalah mahasiswa itu bisa mengakses pada ini setelah kita melakukan kolaborasi atau bagaimana, Bu? Gitu. Oh iya, benar. Jadi tujuan dari workshop pada siang hari ini adalah sosialisasi pembelajaran daring via Spada Indonesia, khususnya diselenggarakan karena Prodi Arsitektur Universitas Borobudur dan Prodi Arsitek berkolaborasi dengan Prodi Arsitektur Universitas Medan Area mendapatkan hibah pembelajaran program bantuan pembelajaran daring kolaboratif pada tahun 2024. Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakan tujuan utamanya memang untuk mengenalkan kepada para mahasiswa cara registrasi akun Spada pada hari ini untuk bisa mengakses mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Tapi di sini juga mengundang mahasiswa maupun dosen dari Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Universitas Medan Area, dan Universitas Sampurna dengan tujuan untuk mensosialisasikan aplikasi Spada ini. Mengingat seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sangat bermanfaat, bisa dosen bisa membuat materi kuliahnya sendiri di Spada untuk bisa diakses oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain, tentunya dengan melalui proses registrasi dulu, memiliki akun, lalu bisa restore course. Di Spada sebenarnya ada panduan untuk bagaimana cara merestore course. Jadi mata kuliah yang kita sudah ampuh, misalnya kita kan sudah sebagai dosen tentunya, misalnya Kak Nana ataupun saya, kita sudah memiliki mata kuliah yang sudah diupload di LMS universitas kita, tempat kita mengajar, atau Universitas Borobudur. Nah, di situ nanti kita bisa download course-nya yang disebut dengan file MBZ. Memang agak teknis ini, tapi Anda Bapak Ibu dosen bisa download cara untuk mengupload untuk merestore course di Spada Indonesia. Jadi download file MBZ dari e-learning atau learning management system tempat kita meletakkan materi-materi kuliah untuk mahasiswa, kita bisa download. Lalu nanti kita upload di Spada mengikuti step-step untuk bisa mengajar mata kuliah di Spada gitu. Tentunya melalui proses atau step-step registrasi yang harus dilakukan. Misalnya menyertakan surat bagi Bapak Ibu dosen bahwa mata kuliah ini benar akan direstore course-nya di Spada Indonesia. Tentunya membutuhkan persetujuan karena ini kan terkait dengan kredit ya, atau hak hak
hak kekayaan intelektual dari dosen yang bersangkutan dalam menghasilkan materi, lalu diupload di Spada Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu misalnya. Yang enroll atau sudah mendaftar di mata kuliah yang kita ampu tersebut. Seperti itu Pak Nana. Jadi kalau nanti mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut lagi nantinya kalau terkait dengan restore mata kuliah karena stepnya cukup panjang. Tapi hari ini fokusnya kita hanya untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana cara registrasi di Spada, lalu mahasiswa bisa masuk ke dalam Spada Indonesia dan memilih mata kuliah yang ingin diikuti. Khususnya wajibnya bagi mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area karena perkuliahan akan segera dimulai pada tanggal 10 September. Begitu Bapak. Silakan Pak Nana. Ya. Jadi Spada Indonesia ini ketika kita search mata kuliah yang kita cari pasti semua ada di sana gitu ya, Bu? Tidak bisa, Pak. Jadi misalnya, tidak bisa. ya, memang kalau kita melihat di Spada Indonesia, saya share ulang ya, kalau bisa untuk menjelaskannya lebih jelas. Saya izin share screen. Jadi kalau di sini kita melihat course, kalau kita sebagai dosen, Mbak Nana, kita bisa melihat me as teacher. Jadi di course, kalau tadi mahasiswa kan bisa pilih all course. Tapi kalau kita sebagai dosen untuk melihat mata kuliah yang kita ampu, yang pernah kita ampu itu kita bisa klik me as teacher. Nah di sini akan muncul mata kuliah yang sudah kita tentunya mengikuti proses-proses untuk bisa menghadirkan mata kuliah ini di Spada. Prosesnya memang agak panjang Pak, tidak bisa simpel gitu. Tapi kalau mahasiswa cukup mencari di all course ini dengan mata kuliah yang mereka inginkan, misalnya ekologi gitu misalnya. Nah, ekonomi, lalu search, itu akan muncul berbagai macam mata kuliah yang ditampilkan oleh dosen-dosen dari universitas lainnya. Nah, di sini kita bisa misalnya coba ekonomi rekayasa, kita ingin menjadi studentnya nih. Nah, prosesnya seperti tadi, enroll me as student, lalu buka course di LMS, itu kita bisa mengakses materi yang ada di LMS ini, khususnya untuk mata kuliah ekonomi rekayasa. Gitu. Jadi, kalau dikatakan apakah semua mata kuliah yang kita ampu sebagai dosen, mata kuliah, misalnya Pak Nana mengajar mata kuliah apa Pak? Arsitektur kontekstual, nah, tentunya harus melalui proses registrasi penguploadan materi kuliah via Spada Indonesia dan tidak bisa dijelaskan sekarang Pak. Prosesnya agak panjang gitu. Iya, siap Ibu. Ya betul, maksud saya itu adalah ketika mahasiswa udah login, kita sebagai mahasiswa gitu kan, jadi shoot apapun mata kuliah yang kita inginkan itu pasti timbul ya kayak semacam Google gitu, Google Sheet. Iya, kita bisa cari di all course tadi sesuai dengan topik-topik yang kita inginkan, lalu kita bisa masuk melalui tadi enroll me as student, lalu kita menjadi siswa di mata kuliah tersebut. Baik, Ibu. Siap, luar biasa. Terima kasih, terang benderang itu ya. Baik, Bapak Ibu mahasiswa semuanya, ada yang mau ditanyakan kembali kepada narasumber kita sebelum nanti kita akhiri? Nah, di forum chat ada pertanyaan, Ibu. Mohon izin saya bacakan ya. Dari Rafita Sani Beta. Saya izin bertanya, apakah aplikasi Spada ini sama kegunaannya dengan e-learning dari kampus? Dan apakah boleh mahasiswa mengakses kurs mata kuliah yang di luar jurusannya? Silakan, Ibu. Iya, jadi untuk aplikasi Spada seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, sama kegunaannya dengan e-learning. Tapi kalau e-learning kan memang mata kuliah yang kita sudah terdaftar dari kampus kita bisa mengakses mata kuliah tersebut. Bedanya di Spada adalah kita harus mencari di all course untuk mata kuliah yang akan kita ikuti dulu, baru kita enroll atau mendaftar sebagai student atau siswa untuk bisa mengakses course mata kuliah tersebut. Apakah boleh mahasiswa mengakses course mata kuliah yang di luar jurusannya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal juga,
sangat dibolehkan gitu. Malah tujuannya pada Indonesia ini kan untuk berbagi ilmu pengetahuan, sehingga yang terkait juga dengan MBKM. Kita tahu MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa juga bisa mempelajari prodi lain di luar dari background pendidikan yang saat ini sedang ditempuh. Nah, itu bisa mahasiswa bisa menambah pengetahuannya dengan mengakses course-course yang ada di Spada. Itu menjadi bagian dari tujuan kita menyelenggarakan workshop pada pagi hari hingga siang hari ini. Begitu, Pak Nana. Baik, terima kasih Ibu Aryani selaku narasumber. Bagaimana Mbak Rafita Sanibeta? Apakah sudah terjawab? Baik, terima Ya, kasih. terima Rafita kasih Ibu Sani Behai. Sanibeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu mahasiswa semua, atau ada yang mau didiskusikan? Oh iya, untuk mahasiswa atau Bapak Ibu pada acara workshop ini ya, dapat mengisi link kehadirannya ya. Ya, Untuk jangan lupa mengisi link jangan lupa kehadiran. mengisi link kehadiran. Nah, Iya. pada acara workshop ini agar mendapat sertifikat. Baik, sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu. Mungkin eh, gimana? Kita foto bersama dulu atau bagaimana? Baik, boleh foto bersama, Pak, untuk dokumentasi kegiatan Oke. workshop pada pagi hari hingga siang hari ini. Siap, boleh Bapak Ibu mahasiswa semuanya diaktifkan kameranya ya untuk eh, diambil dokumentasinya. Oke, Ada 2 lembar ya. Tunggu mungkin dia aba-aba. tuh. Sudah Siapa Iya, yang siap. mau ngambil Ibu Aryani aja kali ya? Saya kok ini ya kecil, Bu. Udah, biar saya bisa. Baik, boleh Ibu Sudah Dekan. siap. Oke, Bapak Ibu semua silakan diaktifkan kameranya ya untuk didokumentasikan acara ini. Sudah siap kan? Oke, mungkin ada yang on cam, ada yang tidak, Bu. Bagaimana? Oke, baik. Saya lanjutkan aja. Oke, siap. Mana ada 1 halaman ya? Hmm. Iya, 1 halaman aja. Sudah, 1 halaman aja. Baik, terima kasih Ibu Dekan yang sudah mengambil fotonya, foto dokumentasi. Oke, mungkin workshop pagi sampai siang hari ini dalam acara sosialisasi pembelajaran daring PIAS pada Indonesia, eh, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam acara seminar ini. Semoga workshop ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Eh, Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima semuanya kasih atas semuanya. partisipasi dan ilmunya. Terima kasih juga. terima kasih Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang sudah bergabung sampai siang hari ini. Doing stop